saat ini kita sudah sampai di Sekolah Ekologi Kahuripan Pajajaran, yang dimana sekolah ini terdiri atas sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama. Selamat datang, saya ucapkan ke rombongan dari Jakarta, dari Kementerian PPA dan rombongan tentunya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat datang di Sekolah Ekologi Kahuripan Pajajaran. Saya berterima kasih, berbahagia sekolah ini bisa dikunjungi oleh Bapak Ibu semuanya. Selamat datang, ini sekolah berdiri tahun 2004. Saya waktu itu masih di Dewan Pendidikan dan saya tahu persis sekolah ini mulai dari proposalnya seperti apa. Dan ini digagas konsepnya pertama kali oleh Kang Deddy Mulyadi dengan konsep dasarnya adalah sekolah berbasis lingkungan dan kebudayaan. Jadi terus bertransformasi selama kurun waktu itu sampai sekarang, mengalami beberapa perubahan-perubahan, penataan dan sebagainya. Jadi sampai SMP ya? SMP ya. Ini Pak Deddy dulu yang nanam nih, pohon Tanjung. Ini pertama, peletakan batu pertama dulunya Pak Deddy. Selasa Mapak Buana. Selasa Mapak Buana itu Selasa keliling dunia. Mapak Buana, Selasa Mapak Buana di sini punya tema hari Selasa itu memperkenalkan anak-anak pada wawasan global. Temanya Senin nasionalisme, Ajeg Nusantara. Selasa Mapak Buana. Jadi anak-anak belajar temanya tentang kesejahteraan, tentang globalisasi, tentang perkembangan ilmu dan teknologi. Kalau Seninnya Ajeg Nusantara, nasionalisme. Kita ya. Rabu Maneh di Sunda. Maneh di Sunda itu belajar tentang kearifan lokal. Kemis Nyanding Wawangi, ini hari estetika, kepedulian sosial. Kita sekabupaten Purwakarta itu setiap hari Kamis ngumpulin beras perelek dan itu tertampung 16 ton dan itu dibagikan oleh anak-anak ke lingkungannya masing-masing. Kalau di sekolahnya ada anak yatim, piatu dibagikan dulu di situ, sisanya nanti dibagikan ke tetangga sekolah, ke jompo dan lain sebagainya. Sabtu Minggu betah di Imah, yang tadi disampaikan. Itu hari keluarga. Keluarga ya. Sabtu Minggu di sini dari tahun 2015 udah libur, udah nggak belajar di sekolah, belajarnya di rumah. Kalau Jumat mana hilang nih Jumat? Jumat nyuci kendiri, mana Jumatnya? Jumatnya hilang. Jumatnya di sebelah sana. Jumaah nyuci kendiri. Nyuci kendiri itu belajar tentang toleransi. Kalau yang Buddha kita siapin guru keagamaannya, yang Nasrani kita siapin, yang Muslim kita siapin. Dianggap saja APBD. Ini didesain terbuka kelas. Makanya tadi saya pikir Ikatan Arsitektur Indonesia dari IKI yang merancang model bangunan. Oh, ini kelas-kelasnya langsung Iya, terbuka semuanya kecuali ini karena ini ada klinik terapi di sini. Ya, ini 1 hektar. Ya.
sebelah sini. Iya, kayak begini di pengen itu generasi ke depan tuh concern percaya diri gitu loh, yang agak kurang dimiliki sama anak-anak generasi muda tuh gitu. Ya sekarang kan problem anak-anak kita terserabut dari lingkungannya. Betul, dari Lingkungan alamnya nggak dikenalin, lingkungan kebudayaannya nggak dikenalin. Masa depannya dia buta. jati diri bangsa. Iya, dia tidak bisa menjadikan lingkungan dan kebudayaannya itu sebagai kekuatan untuk masa depan. Problem kenapa sekolah masuk di wilayah itu? Itu awal gagasannya seperti itu. belajar di sini biasanya tuh nggak cuma di kelas Kak, kita juga sering waktu itu MTK kita disuruh ngitung volume air lindi. Jadi bukan cuma bikin doang, tapi kita juga ngitung. Jadi ada pelajaran matematikanya. Terus di pelajaran ekologi juga kan ada ekologinya. Kita biasanya tuh kalau ekologi belajar mindfulness, terus membumi benih, membumi ketuk pintu. Habis itu P5 kita juga ada yang nyebur ke sawah Kak. Oh iya, jadi dari mulai ngebajak sampai panen itu sama kita. Memang walaupun pelajaran di sekolah kan kita kan tidak mengurus sawah, jadi terkadang kita suka ngasih ke sawah bagaimana keadaan sawah yang sekarang, apakah pupuk atau bagaimana. Dan juga di sini kita pupuknya nggak pakai kimia, buat sendiri. Pupuk urea, organik, ya ekoenzim. Berarti jarang ada jam kosong ya, karena udah ada kegiatan terus gitu ke sawah. Terus di pagi-pagi juga kan ada TDB. Apa itu? Tatanan di Balai Atikan. Jadi pembiasaan di mana kita tuh merawat, melindungi dan mengurusi lingkungan sekitar. Jadi bukan kelas aja. Jadi kita tuh ada gugus Kak. Yang tadi Kakak lewati juga udah ada beberapa gugus yang di depan sekolah, di depan kelas, di kelas. Itu tuh yang dirawat itu bareng-bareng sama anak-anak. Udah ada jadwalnya. Itu dianjurkan dari kelas SD kah atau hanya SMP? Kalau Yang ngurus sawah begitu-begitu. Oh kalau sawah, kalau dari SD 8 itu udah dikenalin Kak main ke sawah, tapi belum disuruh urus. Biasanya manen atau contohnya waktu lagi merawat di awalnya gitu. Jadi meratakan tanahnya, biasanya anak-anak SD suka ikut. Kalau untuk mengurus baru SMP. Iya, waktu angkatan Panen itu anak SMP ya. Iya, anak SD juga pernah diikut panenin. Hanya untuk beberapa kegiatan gitu yang nggak rutin. Terus mainnya nanti ke balon. Wow, jadi nggak takut tanah, nggak takut kotor gitu ya. Kotor itu baik. Iya, kotor itu baik benar. Ada kayak bubuk di sawah gitu ya. Biasanya kita ada juga di sana nanti ada tempat terakhir itu ada sauna kauripan. Pak Menteri punya lembaga Mengembangkan toleransi di sini. Ini iya, jadi di sini dikembangin yang udah ada agama Budanya, gurunya disiapin oleh pemerintah kabupaten. Yang Nasrani juga sama. Ini yang dari Nasrani ya? Dari Protestan. Oh, Protestan. Protestan. Jadi kalau ada di sini kalau ada Natalan di sekolah. Karena kita mengembangkan ini kebijakan dalam 5 bunga karakter itu, salah satunya adalah program agama dan pendalaman kitab-kitab. Keagamaan. Pendidikan, keagamaan dan pendalaman kitab-kitab. Jadi mengembangkan toleransi sejak di sekolah. Di sekolah-sekolah disiapin guru-guru sesuai dengan agama anak-anak. Karena di hari Jumat itu Jumat nyucikan diri istilahnya. Jumaah nyucikan diri dalam 7 perhatian istimewa itu. Nah, mereka dikembangkan spiritualitasnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing, disiapin oleh pemerintah. Senang sekali bisa berkunjung ke sekolah ekologi dan berkenalan dengan si Gelis yang luar biasa ya, pintar sekali menjelaskan mengenai bagaimana pendidikan di sekolah ini. Jadi anak-anak di sini belajar untuk belajar bukan hanya teori, tapi mereka praktek bagaimana menjalani kehidupannya. Jadi yang diajarkan di sini kemampuan atau keterampilan untuk hidup ya, menggunakan semua yang ada di alam dan termasuk memelihara.
Jadi bukan hanya menggunakan tetapi memelihara supaya berkelanjutan tuh. Jadi ini yang saya pikir perlu bisa di-share juga ke teman-teman kita di sekolah-sekolah lain mungkin ya. Terima kasih, mudah-mudahan ya, saya merasa ini calon-calon pemimpin yang ada di sini. Di sini saya lihat anak-anak belajar dengan menyatu dengan lingkungan yang memang juga di sini saya lihat sangat luar biasa ya, bahwa pendidikan manusia itu harus menyatu dengan alam, dan juga bagaimana alam dikenal sebagai bagian dari diri kita, karena kita tidak terlepas dari alam. Rusak alam, maka rusaklah ekonomi dan sosial kehidupan manusia. Lanjutkan tentunya model-model sekolah seperti ini, dan juga bagaimana tidak hanya alam, tentunya bagaimana manusia atau sebagai orang Sunda tetap harus memuliakan budaya leluhurnya, bahwa tidak ada budaya yang tidak baik. Pasti budaya yang membudaya pasti adalah budaya-budaya yang memang menjadi keluhuran nilai-nilai dalam Pancasila.